Selamat pagi anak-anak kami, terlebih khusus anak-anak kami kelas 10 SMA. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama kembali mengenai pendidikan agama Katolik semester 2. Terlebih khusus kita akan membahas mengenai kitab suci. Nah, dalam kitab suci ini kita akan membahas perjanjian lama dan perjanjian baru. Baik, Bapak berharap semoga kita semua dimanapun berada senantiasa diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan, dan keluarga kita juga diberkati oleh Tuhan. Kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru, atau sering disingkat dengan kitab suci PL dan kitab suci PB. PL itu perjanjian lama dan PB itu perjanjian baru. Pengantar. Kitab suci memiliki peranan yang sangat penting dalam menumbuh kembangkan iman kepada Kristus. Pengenalan kitab suci yang baik akan memampukan umat beriman untuk mengenal siapa itu pribadi Yesus Kristus. Kitab suci PL dan PB. Lalu kitab sucinya umat Muslim Islam itu Al-Quran. Kitab suci perjanjian lama itu dan perjanjian baru itu, terlebih khusus perjanjian lama itu mengenal Allah. Al-Quran juga demikian, mengenal Allah. Allah memperkenalkan diri kepada manusia yang pertama, yang kita tahu itu Adam dan Hawa. Lalu kepada bapa-bapa bangsa, lalu dari umat Islam itu Allah memperkenalkan diri melalui Muhammad, Nabi Muhammad. Setelah bapa-bapa bangsa turun kepada para nabi. Ini perjanjian lama. Perjanjian baru itu Allah mewujudkan dirinya dalam diri Yesus Kristus. Lalu setelah Yesus Kristus baru kepada para rasul. Inilah rangkaian pembahasan kitab suci yang akan kita bahas dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Sejarah terjadinya kitab suci. Kitab suci mempunyai sejarah tersendiri, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tidak sekali jadi ditulis, apalagi diturunkan dari langit. Kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan karya iman berbagai penulis dalam kurun waktu kurang lebih 2000 tahun. Karya iman dari berbagai penulis itu disusun dengan bimbingan Allah melalui Roh Kudus. Karangan-karangan dalam kitab suci ditulis dari pengalaman konkret manusia akan Allah yang disebut pengalaman iman. Oleh karena itu, kitab suci disebut kitab iman. Sejarah kitab suci perjanjian lama. Kitab suci perjanjian lama disusun berdasarkan pengalaman iman sekelompok orang, yakni bangsa Israel. Untuk mengetahui proses terjadinya kitab suci perjanjian lama diawali dengan sejarah bangsa Israel sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. Bagian pertama, periode 1800 sampai 1600 sebelum Masehi. Ini disebut periode bapa-bapa bangsa Abraham, Ishak, Yakub. Periode ini disebut awal sejarah bangsa Israel yang dimulai dari panggilan Abraham sampai dengan kisah Yakub. Kisah bapa-bapa bangsa ini dapat dibaca dalam kitab Kejadian bab 12 sampai 50. Periode yang kedua, periode 1599 sampai
1225 sebelum Masehi. Dalam kurun waktu ini, bangsa Israel mengungsi ke Mesir. Terjadi perbudakan di Mesir, pembebasan dari Mesir sampai perjanjian di Gunung Sinai. Periode 1224 sampai 1030 sebelum Masehi. Periode ini bangsa Israel merebut tanah Kanaan yang diyakini sebagai tanah terjanji di bawah pimpinan Yosua, dan kehidupan bangsa Israel di tanah yang baru di bawah hakim-hakim. Periode 1029 sampai 930 sebelum Masehi. Periode ini bangsa Israel menganut sistem kerajaan yang diawali dengan Raja Saul, lalu diganti Raja Daud, dan seterusnya Raja Salomo. Pada zaman Raja Saul, Daud, dan Salomo, bagian-bagian kitab suci Perjanjian Lama ditulis. Di antaranya kisah penciptaan manusia, manusia jatuh ke dalam dosa, kisah bapa-bapa bangsa, kisah para raja, beberapa bagian Mazmur, dan hukum-hukum. Pada periode 929 sampai 722 sebelum Masehi. Pada periode ini, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara disebut Israel dan kerajaan selatan disebut Yehuda. Selama kurun waktu ini, ditulislah cerita-cerita yang melengkapi kitab suci, terutama kitab Taurat Musa, beberapa tambahan hukum, beberapa bagian pewartaan para nabi, serta beberapa kumpulan hukum perjanjian. Periode 721 sampai 587 sebelum Masehi. Pada periode ini, tulisan-tulisan tentang kisah bapa-bapa bangsa mulai disatukan. Selain itu, pada periode ini juga ditulis pewartaan para nabi, beberapa bagian dari Mazmur dan Amsal. Periode 586 sampai 539 sebelum Masehi. Periode ini dilanjutkan penulisan kitab sejarah, kitab ratapan, kitab nabi-nabi, dan kitab imamat. Periode 538 sampai 200 sebelum Masehi. Pada periode ini, kelima kitab Taurat, kitab-kitab sejarah, Yosua, Hakim-Hakim, 1 dan 2 Samuel, Raja-Raja, kitab para nabi selesai ditulis. Pada masa ini pula lah muncul beberapa tulisan kebijaksanaan. 2 abad terakhir. Pada periode ini ditulis kitab Daniel, Ester, Yudit, Tobit, 1 dan 2 Makabe, Sirak, dan kebijaksanaan Salomo. Kanon kitab suci. Kita akan membahas mengenai kanon kitab suci. Dari sekian banyak tulisan yang beredar, akhirnya orang Yahudi menentukan sejumlah kitab sebagai kitab suci. Daftar kitab-kitab yang diterima sebagai kitab suci disebut kanon. Kitab-kitab yang terdapat dalam kanon disebut kitab-kitab kanonik. Jumlah kitab suci orang Yahudi sebanyak 39 kitab, dan kitab-kitab ini dijadikan sebagai norma imannya. Sejarah kitab suci Perjanjian Baru. Kitab suci Perjanjian Baru bersumber dari pengalaman manusia mengenai Yesus Kristus. Ketika Yesus masih hidup, tidak ada orang yang mencatat apa yang dilakukan dan dikatakan Yesus. Setelah Yesus bangkit, para murid dan pengagumnya tiba-tiba mendapat semangat dan keyakinan baru yang luar biasa. Mereka mulai menceritakan dan mewartakan tentang Yesus Kristus secara lisan. Mereka begitu yakin bahwa Allah yang telah membangkitkan Yesus tentu membenarkan segala yang diajarkan dan dilakukan Yesus. Antara tahun 60 sampai 90 tahun kemudian, muncullah pemikiran di antara para murid-murid Yesus untuk menulis tentang Yesus berdasarkan cerita-cerita
dari para pengikutnya dan para saksi mata yang sudah beredar dan berkembang luas di tengah umat. Untuk mengetahui proses terjadinya kitab suci Perjanjian Baru, kita mulai dari periode hidup Yesus sampai pembentukan kanon Perjanjian Baru. Antara tahun 7 sampai 6 sebelum Masehi sampai tahun 30 Masehi. Periode ini merupakan masa hidupnya Yesus. Yesus lahir sekitar tahun 7 sampai 6 sebelum Masehi. Sekitar tahun 27 sampai 28 Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yesus tampil di muka umum untuk melaksanakan tugas pewartaannya kurang lebih 3 tahun. Yesus berkeliling mulai dari Galilea sampai Yudea untuk mewartakan kerajaan Allah dengan perkataan dan perbuatan. Yesus ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan agama dan disalibkan atas izin pemerintah Romawi. Antara tahun 30 sampai 120 Masehi. Periode ini merupakan masa penulisan kitab suci Perjanjian Baru. Mula-mula, murid Yesus hanya secara lisan menyebarkan kabar tentang Yesus. Mereka bercerita tentang Yesus serta pengalaman mereka dengan Yesus sebelum maupun setelah Yesus wafat dan bangkit. Setelah jemaat Kristen pertama membentuk kelompok serta jemaat-jemaat tersendiri, mereka berhubungan satu sama lain melalui utusan surat-surat. Menjelang akhir abad pertama dan awal abad kedua, di kalangan umat Kristen mulai beredar berbagai karangan lain. Karangan-karangan itu berupa surat, lembaran, atau buku. Tidak semua karangan itu baik adanya. Ada yang menyebarkan dan membela ajaran iman semula. Ada pula yang menyisipkan pikiran baru yang kurang cocok dan malah bisa menyesatkan. Kerap kali, karangan-karangan itu memakai nama para rasul atau tokoh-tokoh besar pada umat Kristen semula agar karang-karangan itu terkesan berwibawa dan memiliki ciri ketuaan. Antara tahun 120 sampai 400 Masehi. Pembentukan daftar resmi kitab suci Perjanjian Baru. Banyak karangan tentang Yesus yang beredar dengan mutu bermacam-macam, sangat membingungkan dan mengacaukan umat beriman. Umat sukar membedakan karangan mana yang menyalurkan iman sejati dan karangan mana yang menyelewengkan atau palsu. Maka menjelang abad kedua, tokoh-tokoh penting umat Kristen mulai menyaring karang-karangan yang beredar. Mereka menyusun daftar karangan yang layak ditempatkan di samping kitab suci Perjanjian Baru. Karangan yang memuat ajaran sesat ditolak. Jadi, sekitar tahun 200 mulai disusun daftar kitab suci yang lebih kurang resmi. Di antaranya, sekitar tahun 190 disusun daftar kitab suci di Roma. Daftar ini disebut kanon Muratori. Dalam kanon ini disajikan daftar kitab yang dipakai jemaat di Roma. Sekitar tahun 254, Origenes dan Alexandria menyusun daftar kitab yang umum diterima. Ia juga menyusun daftar-daftar kitab yang harus ditolak. Sekitar tahun 303, Eusebius dari Kaisarea menyajikan daftar kitab yang umum diterima. Sekitar tahun 300, di mana-mana diterima dan dipakai di samping kitab suci Perjanjian Baru. Keempat Injil, 13 surat Paulus, Kisah Para Rasul, 1 Petrus, 1 Yohanes, dan Wahyu. Tahun 367, Athanasius dari Alexandria menyusun daftar kitab suci Perjanjian Baru resmi sebanyak 27 kitab. Akhirnya, Paus Innocentius pertama tahun 419 mengirim daftar itu ke Prancis dan akhirnya gereja sepakat menerima 27 kitab sebagai kanonik.
inilah yang dipakai sampai sekarang. Media penulisan kitab suci. Media penulisan kitab suci dapat dilihat dalam dua segi, yaitu yang pertama, jemaat dulu kuno, yaitu 1. Tanah liat yang disebut cuneiform, artinya berbentuk irisan. Yang kedua, lempengan-lempengan logam. Yang ketiga, perkamen, yaitu yang terbuat dari kulit hewan. Yang keempat, papirus, yaitu sejenis tanaman pandan air yang kemudian dianyam seperti bagor, kemudian dihaluskan. Pada zaman modern ini, media penulisan kitab suci yaitu melalui kertas, CD-ROM, buku elektronik seperti yang bisa dibaca di laptop, flash disk, Android, bahkan pada zaman modern ini. Bahasa yang digunakan dalam penulisan kitab suci yaitu bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani. Pengelompokan kitab suci. Pengelompokan kitab suci Perjanjian Lama dapat kita lihat di sini. Ada beberapa pengelompokan, protokanonika dan deuterokanonika. Protokanonika ini dibagi menjadi 4. Taurat Musa, kitab sejarah, kitab kebijaksanaan, kitab nabi-nabi. Kitab nabi-nabi ini jika kita telaah lagi, ada nabi besar dan ada nabi kecil. Deuterokanonika ini adalah kitab suci yang berbeda dengan kitab suci orang Katolik dengan Protestan. Ini pembagian kitab suci Perjanjian Baru. Ada 6. Injil, kisah para rasul, surat-surat Paulus kepada orang Ibrani, surat-surat Katolik, Wahyu. Isi kitab suci. Kitab suci mempunyai kesatuan yang mengesankan. Kitab suci baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru menyadarkan kita akan kehadiran dan karya Allah dalam sejarah umat manusia. Isi kitab suci Perjanjian Lama. Bagian pertama kitab suci orang Kristen disebut Perjanjian Lama. Disebut Perjanjian Lama karena berbasis pada perjanjian Allah dengan manusia sebelum Yesus Kristus tampil di dunia. Dalam Perjanjian Lama dikisahkan Allah memanggil umat Israel dan mengadakan perjanjian dengan mereka. Isi perjanjiannya ini berbunyi, Allah adalah Allah Israel dan bangsa Israel adalah umatnya. Allah akan melindungi dan memelihara umat Israel, sementara dari pihak umat Israel dituntut kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Isi kitab suci Perjanjian Baru. Bagian kedua dari kitab suci umat Kristen disebut Perjanjian Baru. Nama Perjanjian Baru menunjukkan isi menyeluruh bagian kedua kitab suci umat Kristen. Isinya memang mengenai Perjanjian Baru yang oleh Allah diikat dengan umat manusia melalui Yesus Kristus. Perjanjian Baru ini melanjutkan serta menyempurnakan hubungan khusus yang dahulu dijalin umat Israel dan para bangsa-bangsa ini dalam Perjanjian Lama. Oleh karena manusia tidak setia, maka Perjanjian Lama itu diperbaharui oleh Allah serta disempurnakan dalam diri Yesus Kristus putranya. Isi kitab suci Perjanjian Baru menuturkan peristiwa Yesus Kristus, mencakup hidup, karya, ajaran, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Perjanjian baru itu adalah perjanjian kekal yang tidak lagi akan menjadi batal dari pihak Allah atau manusia.
Karena itu disebut perjanjian kekal, sebab hubungan Allah dengan manusia di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah putus. Apa alasan kita membaca kitab suci? Kita harus membaca dan mendalami sabda Tuhan yang terdapat dalam kitab suci. Yang pertama, Santo Hieronymus adalah seorang bapak-bapak gereja dan ahli kitab suci abad keempat mengatakan, barang siapa tidak mengenal kitab suci, dia juga tidak mengenal Kristus. Ungkapan ini dengan jelas mengungkapkan bahwa satu-satunya jalan mengenal Yesus Kristus adalah lewat kitab suci. Karena melalui kitab sucilah hidup Yesus Kristus dipelajari dan direnungkan. Dengan mempelajari dan merenungkan kitab suci, kita mampu mengenal pribadi Yesus Kristus dengan segala sifat-sifatnya. Akhirnya, tertarik untuk mendalaminya. Iman tumbuh dan berkembang dengan membaca kitab suci. Santo Paulus mengatakan kepada Timotius dengan tegas, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kitab suci adalah buku iman yang merupakan santapan kehidupan gereja. Gereja melihatnya sebagai buku yang suci dan ilham karena di dalamnya terdapat sabda Allah. Gereja menghormati kitab suci seperti gereja menghormati tubuh Yesus Kristus. Ada satu meja santapan kehidupan gereja yang terdiri dari meja sabda Allah dan meja tubuh Yesus Kristus. Sabda Allah merupakan santapan gereja, maka gereja tidak dapat bertumbuh, berkembang, dan diperbaharui tanpa sabda Allah. Perkembangan gereja tergantung pada penghayatan sabda Allah. Kitab suci mempunyai tempat yang sentral dalam kehidupan gereja. Maka setiap orang Kristen hendaknya berusaha untuk mempunyai pengalaman yang baik dan luas mengenai sabda Allah. Ada beberapa cara untuk mendalami kitab suci, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Yang pertama, sabda Tuhan perlu dibaca. Bacalah kitab suci dengan penuh kerendahan hati dan bukalah hati selebar-lebarnya terhadap ucapan Tuhan. Firman Tuhan perlu dipelajari. Dengan mempelajari kitab suci, umat Kristen meniru teladan Yesus, para rasul dan pengikutnya. Pribadi Yesus terus-menerus menimbulkan rasa kagum karena begitu mendalam pengetahuannya akan firman Tuhan. Firman Tuhan perlu dipraktekkan. Kitab suci perlu dibaca dan dipelajari serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab bila hanya membaca dan mempelajari tanpa menerapkannya akan muncul bahaya. Sebab dengan mempelajari sesuatu berarti memperoleh pengetahuan. Pengetahuan yang tidak diterapkan boleh diibaratkan dengan senjata yang adalah pada suatu saat bisa mencelakai tuannya sesuai dengan firman Tuhan, bukan karena main-main, melainkan berbicara tentang keselamatan manusia. Tidak ada yang lebih penting daripada selamat dalam arti hidup sesuai dengan kehendak Allah. Baik, kita masuk ke dalam rangkuman. A. Kitab suci tidak sekali jadi ditulis, apalagi diturunkan dari langit. Karangan yang bermacam-macam yang akhirnya membentuk perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan karya iman dari berbagai penulis yang ditulis dalam kurun waktu yang cukup panjang dalam aneka ragam bahasa, bentuk kesusastraan. Karya iman dari berbagai penulis itu disusun dengan bimbingan Allah melalui Roh Kudus. Para penulis menuliskan tentang Allah, tentang manusia di hadapan Allah, dan relasi timbal balik antara Allah dengan manusia. B. Karya Allah dalam sejarah kehidupan manusia dikisahkan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Bagian pertama kitab suci disebut perjanjian lama yang menceritakan bagaimana Allah memanggil dan mengandalkan perjanjian dengan
umat Israel serta memimpinnya dalam sejarah yang begitu panjang. Gereja menghormati kitab suci seperti gereja menghormati tubuh Yesus Kristus. Hal ini sangat jelas tampak dalam liturgi, terutama dalam perayaan Ekaristi. Hanya ada satu meja santapan kehidupan gereja yang terdiri dari meja sabda Allah dan meja tubuh Yesus Kristus. Karena sabda Allah merupakan santapan gereja, maka gereja tidak dapat bertumbuh, berkembang, dan diperbaharui tanpa sabda Allah. Ada beberapa cara untuk mendalami kitab suci, baik secara pribadi maupun kelompok. Sabda Tuhan perlu dibaca, firman Tuhan perlu dipelajari, firman Tuhan perlu diterapkan. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini, membahas mengenai kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru. Terima kasih karena sudah belajar bersama dengan kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk menunjang dan mendukung channel ini. Terima kasih.